Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Ahmad Rifki Farid dengan NIM 211523009. Lalu rekan saya Alvino Albas 211522016 dan Bimbi Santriandi dengan NIM 211521003. Di sini eh, saya akan menunjukkan eh, proyek tugas besar kami untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah pemrograman web. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai UI dari tugas besar kelompok kami. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai halaman uh, sign in yang terlebih dahulu. Di halaman sign in, user dapat mengisi username dan password untuk login ke aplikasi web. Jika user belum memiliki akun, user dapat mengklik tombol register dan mengisi data-data seperti yang terlihat di layar. Lalu klik sign up untuk membuat akun. Jika user telah memiliki akun namun melupakan password, user dapat mengklik tombol forgot password dan mengisi email, di mana di email tersebut nanti akan dikirimkan semacam kode untuk mereset password. Nah, selanjutnya kita beralih ke halaman homepage. Nah, tugas besar pemrograman web ini adalah untuk fokusnya itu untuk mengirimkan surat atau file-file tertentu. Nah, di halaman awal ini terdapat beberapa kotak-kotak seperti yang terlihat. Di kotak-kotak ini, user dapat menginputkan file. User juga dapat menambahkan kotaknya sendiri dengan mengklik tombol tambahkan. Nah, kita lihat contoh salah satu contohnya, yaitu di pengumpulan surat ini. User dapat menginputkan dokumen atau suratnya itu di form seperti yang terlihat. Nah, kita klik add submission, itu nanti akan menampilkan halaman upload. Selanjutnya yang terakhir yaitu halaman profile. Di halaman profile ini terdiri dari data-data atau informasi-informasi mengenai user itu sendiri. Nah, jika user ingin mengedit informasi tersebut, user dapat mengklik tombol edit di sini. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya rekan saya Alvino Albas akan menjelaskan mengenai backend dari tugas besar kelompok kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya, kita dari kelompok tugas pemrograman web kelas A yang beranggotakan saya Alvino Albas, lalu ada rekan saya Ahmad Rifki Farid dan Bimbi Satriandi. Di sini saya akan menjelaskan progres dari bagaimana proyek yang sudah dijalankan dari pemrograman website ini. Pertama, ini berjalan sudah progres dari proyeknya udah sampai ke back end-nya. Namun di sini belum lengkap semua, mohon maaf. Di sini masih menggunakan metode get dan
post, tapi di sini postnya belum sempurna karena masih terjadi error di sini. Pertama-tama saya lihatkan dulu di sini ada beberapa modul yang saya install di dalam eh, file ini. Di sini ada modul body parser, lalu ada express, ada moment, MySQL dan Nodemon agar auto save nantinya. Lalu di sini ada modul modul yang saya bikin sendiri. Di sini ada modul respons agar menyamakan format dari responnya di dalam tubes ini nantinya. Di dalam modul respon ini ada beberapa parameter, yaitu ada status kode isinya, lalu data, message, dan respon untuk mengembalikan nilai respon nantinya. Lalu di sini ada REST-JSON status kodenya, lalu di sini ada payload data. Ini berisikan data-data yang akan bisa kita tampilkan nantinya. Lalu ada message atau pesan yang ingin kita sampaikan nanti. Lalu ini ada metadata buat pagination nanti ya, buat ya pagination. Lalu di sini juga ada modul yang saya bikin sini, ini modul connection. Ini adalah modul untuk mengkoneksikan codingan kita ini dengan MySQL kita yang kita bikin. Di sini ada hostnya localhost, kita baru bikin di localhost karena ya masih di situ. Lalu usernya root, passwordnya nggak ada, dan nama database-nya yaitu tb pwebclomcal. Ini ada modul export. Lalu pada index.js ini ya, kita memanggil apa-apa saja modul-modul yang kita gunakan tadi. Di sini ada modul express karena kita menggunakan REST API menggunakan Express.js. Di sini ada port yang berjalannya, kita berjalan di port 3000. Jadi nantinya kita akan membuka file tersebut dalam localhost 3000. Lalu di sini ada membuka modul respon tadi. Ini modul respon yang sudah ada tadi. Lalu ini ada body parser. Lalu ada modul database juga. Di sini modul database untuk mengkoneksikan database tadi. Lalu ada modul moments. Modul moment ini untuk update atau create nantinya. Lalu ya pertama-tama di sini ada app.get ini slash untuk routes-nya. Di sini ada 2 buah request dan response seperti biasa. Lalu function, ini menggunakan function sama dengan lebih dari itu. Lalu untuk responnya, karena kita menggunakan respon yang sudah kita bikin tadi, jadi kita bikin parameternya sesuai dengan apa yang sudah kita bikin di respon.js ini. Di sini ada status kode, data, message, dan REST. Jadi di sini nantinya ada 4 parameter yang harus kita bikin. Jika kurang, ini nantinya akan gagal. Ini hanya untuk memudahkan, untuk menyamakan format yang akan kita bikin nanti ya. Ya di sini ada app-get slash routes-nya ini default ya. Untuk default nanti respon yang berjalan itu di status kode 200, maka nanti akan berjalan API ready to go, dan message yang ditampilkannya itu sukses. REST ini tuh return nilai REST yang ada. Pertama-tama nanti kita menjalankan yang default. Kita npm run. Oh ya, di sini kita menjalankannya API service.
Kenapa API service? Karena di sini kita bikinnya dalam bentuk nama API service index.js Nodemon. Nodemon buat agar file index.js ini auto save nanti. Ini kita enter. Tidak akan berjalan. Oke, app listening on port 3000. Jadi kita buka di port 3000. Kita buka dulu defaultnya. Oke, ini untuk defaultnya yang tadi. Ini untuk defaultnya tadi berjalan di app.get res untuk default, maka nanti akan terbuka status code-nya 200 dan API ready to go. Lalu message yang ditampilkan yaitu sukses dan metadatanya ini kita belum mengisi karena kita belum sampai ke sana, belum diproses. Jadi ini ada payload yang ditampilkan, message yang ditampilkannya. Lalu bagaimana kalau kita masuk ke get user? Jadi masuk ke get users. Nah, pada get users ini di sini ada cons SQL. Jadi kita membuka semua tables yang berisi di semua database yang bernama users ini. Di sini. Jadi dalam database users ini ada ini. Sini ada dua isi database-nya dengan user ID 12. Ini ada username-nya Udin17 Ujang 99. Nah, di sini nantinya akan ditampilkan karena kita memanggil select semua dari seluruh database users. Jadi kita membuka semuanya. Di sini ada user ID-nya, username, email, password sesuai dengan yang ada pada phpMyAdmin database kita. Di sini if error, throw error. Jadi jika terjadi error maka prosesnya akan di-cut sampai di sini dan tidak dilanjutkan ke response. Di sini seperti biasa responnya kita bikin sesuai dengan format yang sudah kita bikin tadi. Status code di awal, lalu status code, lalu datanya dan message-nya apa? Message-nya sukses. Oke, lanjut. Di sini kita mencari users berdasarkan users ID yang ada, parameternya user ID. Nah, di sini misal mana? Oke, misal di sini kita buka user ID berdasarkan user ID yang ada tadi kan, user ID yang ada kan 1 dan 2. Kita buka misalnya user ID 1. Nah, jika kita membuka user ID 1 maka akan dibuka di sini bisa kita lihat cons user ID params-nya itu jadi parameter user ID. Jadi kita men-select dari seluruh database user di mana kita select user ID-nya itu sama dengan yang ada pada URL. Jadi user ID-nya itu berada pada URL. Nah, di sini yang berada pada URL 1. Jadi akan keluar database yang beruser ID 1. Jadi di sini ada user ID-nya 1, username-nya Udin. Lalu bagaimana kalau kita bikin 2? Apakah hasilnya akan berbeda? Tentunya iya. Nah, apabila kita bikin 2, nanti username-nya itu adalah Ujang. Di sini emailnya Ujang GG, passwordnya ujangkul123. Nah, di sini ada DB query, SQL, parameternya error dan field itu untuk result hasil yang ada di sini. Seperti biasa, if error, throw error. Jadi kalau ada error maka akan di-cut sampai di sini progresnya. Lalu di sini saya juga udah bikin sedikit tentang method postnya yang ada. Di sini ada tetapi di sini masih terjadi error. Di sini mari kita buka post user. Nah, sebenarnya ini untuk
yang metode POS ini digunakan untuk menginsert data ke database. Jadi di sini saya jelaskan sedikit, mungkin karena ini error, jadi saya bisa menjelaskannya saja. Di sini pertama ada konstanta yang ada itu yaitu username, email, password. Ini sesuai dengan database yang kita punya tadi. Lalu di sini ada request body dan console rec body. Jadi ini untuk diketikkan pada body yang ada di Postman nantinya agar data itu dapat diedit. Nah, di sini. Tapi saya nggak tahu ini kenapa errornya. Jadi lagi mencari gimana eh, jalan keluarnya agar tidak terjadi error. Jadi masih sedang mencoba. Nah, di sini dapat kita cari lagi, dapat kita lihat lagi ada konstanta SQL. Di sini ada insert into users. Jadi kita memasukkan sebuah tables pada database users. Nanti dalam users itu ada username, email, password, active, avatar, created ad, sama update ad. Nanti kita isikan dengan value yang ada. Nanti value di sini itu yang kita isikan sesuai dengan yang ada pada URL body tadi. Karena kita request body di sini. Jadi di sini ada username, email, password, active, avatar, created ad, sama update ad. Lalu di sini seperti biasa DB query error field agar memasukkannya ke dalam database. Di sini saya sudah mencobakan lalu error, jadi saya tidak bisa mencobakannya karena di sini bisa property username of body error it is undefined gitu. Ini saya sedang mencoba mencari solusi dari codingan ini agar tidak error nanti ya. Nah, di sini saya mencobakan dulu di mana error itu. Jadi saya mencoba dengan hal sederhana dulu. Jadi menggunakan respon biasa seperti biasanya yaitu respon send oke gitu. Sebenarnya bisa juga kayak respon 200, gitu. Oke. Jadi nanti status code-nya 200 dan pesan yang disampaikan itu oke gitu. Atau pesannya asyap gitu. Nanti hasilnya nantinya juga akan asyap gitu. Di konsol log file agar nanti ditampilkan di terminalnya, tapi ini gagal. Jadi ya sampai sini dulu, sampai di sini dulu progres yang sudah saya bikin. Kedepannya mungkin masih ada perkembangan lanjutan nantinya, tentunya ada lanjutannya perkembangannya, jadi dinantikan saja bagaimana kesiapan dari tugas besar ini. Baik, sepertinya sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.